Koalisi Pers Sumsel yang terdiri dari seluruh anggota organisasi pers di Sumsel menyatakan penolakan terhadap rancangan undang-undang RUU Penyiaran yang dinilai beberapa poin pasalnya hanya membatasi kebebasan pers. Demonstrasi yang dilakukan Koalisi Pers Sumsel sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Penyiaran di halaman DPRD Sumsel pada hari Rabu. Yang paling vokal ditolak diantaranya draft yang membahas mengenai standar isi siaran atau SIS yang memuat batasan, larangan, dan kewajiban bagi penyelenggara penyiaran serta kewenangan KPI yang tumpang tindih dengan Dewan Pers. Keberadaan RUU Penyiaran beririsan langsung dengan kerja-kerja jurnalistik. Salah satu pasal yang menarik perhatian pekerja media soal larangan penayangan eksekutif karya jurnalistik. Seperti pada pasal 50B ayat 2 huruf C yang menyebutkan, selain memuat paduan kelayakan isi siaran dan konten siaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. SIS memuat larangan mengenai penayangan eksekutif jurnalistik investigasi. Hal itu bertentangan dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain itu, ada pula pasal-pasal yang patut dipertanyakan mengenai keberpihakan DPR dan pemerintah terhadap demokrasi. Di antaranya pasal 8A huruf Q yang membahas tentang penyelesaian sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Kemudian pasal 42 yang membahas muatan jurnalistik dalam isi siaran lembaga penyiaran harus sesuai dengan P3, SIS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pasal 30E ayat 2 dan 4 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran radio harus melaksanakan analog switch off pada tahun 2028 karena bertentangan dengan pasal 30E ayat 1, ayat 2, 5, dan 6. Sebab dalam pasal lama disebutkan bahwa digitalisasi lembaga penyiaran radio dilakukan secara alamiah dan terencana. Pada bagian yang sama terdapat pasal dan ayat yang mengharuskan lembaga penyiaran radio untuk menggunakan teknologi digital terestrial yang terbukti gagal sejak lembaga penyiaran dapat mendistribusikan program siaran lewat internet. Padahal sebagai pilar keempat demokrasi, media massa dengan apapun bentuknya dan dengan jurnalis yang dinaunginya punya peran strategis dalam taktis dalam membangun demokrasi. Apalagi jika dikaitkan dengan hal yang melibatkan masyarakat sebagai fungsi kontrol sosial, sehingga revisi UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang merupakan inisiatif DPR semakin menenggelamkan demokrasi. Oleh karenanya, Koalisi Pers Sumsel menilai revisi ini sangat mengancam kreativitas masyarakat di ruang digital yang memberi dampak signifikan juga pada konten kreator dan perkembangan di Sumsel. Koalisi Pers Sumsel juga menilai RUU Penyiaran ini terdapat berbagai upaya DPR dan pemerintah untuk mensensor hak publik, yakni dengan mengatur penyiaran internet, melegalkan konglomerasi media penyiaran, sehingga dapat mengancam hak politik sosial dan ekonomi, serta mengekang kebebasan ekspresi dan berkesenian. Menurutnya, Koalisi Pers Sumsel mendesak DPR RI kembali mengkaji ulang RUU Pers yang dinilai beberapa poin pasalnya tidak berpihak terhadap kebebasan pers. Yuk, 1, 2, 3. Oke, hari ini kita bersama rekan-rekan media jurnalis Aji, Iwo, PWI, dan FMI, dan rekan-rekan forum media yang lainnya menggelar aksi damai solidaritas atas undang-undang penyiaran yang akan diterapkan oleh DPR. Di sini kita menolak keras dalam rancangan undang-undang yang akan diterapkan oleh DPR untuk kembali mengkaji ulang dan melakukan revisi yang sebenarnya, karena di sini rekan-rekan media tidak bisa bergerak bebas kalau jika undang-undang itu diterapkan, karena di situ tertera, kalau kita lihat dan kita ketahui bahwa undang-undang tersebut
adalah salah satu undang-undang yang akan melumpuhkan kinerja rekan-rekan media yang ada di Indonesia. Salah satunya tidak memperbolehkan mengintimidasi, investigasi kegiatan-kegiatan yang bersikap di pemerintahan ataupun di DPR. Kami di sini, saya selaku WNI Sumatera Selatan mengecam keras dan menolak undang-undang tersebut agar segera direvisi. Terima kasih. Yang sangat saya hormati, saya sangat sayangi, saya banggakan insan pers yang hari ini kalian menyampaikan aspirasi di rumah rakyat. Mohon maaf, saya tidak berpakaian dinas karena saya harus berangkat ke Lubuk Linggau sebetulnya pagi. Namun karena diinformasi ada rekan-rekan pers yang sedang unjuk rasa, oleh karena itu saya belok ke kantor untuk menerima Bapak Ibu semuanya. Bu Anita. Rekan-rekan pers, saya menyikapi ini, saya sangat paham dan mengerti bagaimana kerisauan rekan-rekan pers dengan akan disahkannya undang-undang penyiaran. Mungkin dari rekan-rekan pers melihat ada beberapa pembatasan-pembatasan yang dianggap tidak demokrasi lagi. Saya sebagai Ketua DPRD memberikan apresiasi kepada rekan pers Sumatera Selatan yang menyampaikan aksi unjuk rasa dengan damai dan tertib. Karena saya sebagai Ketua DPRD tidak pernah tidak menerima unjuk. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.